Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah, marilah pada pagi ini tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan karunia Allah semata yang berupa hidayah dan taufiknya pada pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita dan juga insya Allah menjalankan sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, ba'da sholat subuh pada pagi ini kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin, yang pada pagi ini kita akan memulai bab baru, yaitu babun fi bayani kathrati turuqil khair, yaitu bab penjelasan tentang banyaknya jalan menuju kebaikan. Jamaah sekalian, mari kajian kita pada pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas bab tentang anjuran memperbanyak ibadah atau fokus dalam beribadah ketika usia tua atau akhir daripada umur. Insya Allah sudah selesai kita bahas, yaitu ketika kita membahas turunnya surat Idza Jaa dan yang selanjutnya, ya, bahwa di akhir hayat Rasulullah itu tidak pernah sholat tanpa membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli di dalam rukuknya dan di dalam sujudnya. Kemudian pada pagi ini kita lanjutkan dengan bab fi bayani kathrati turuqil khair, yaitu bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 215. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Amal perbuatan apa saja yang kalian kerjakan, niscaya Allah mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 197. Wa qala ta'ala, man 'amila sholihan falinafsih. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan-kebaikan, amal soleh, falinafsih, maka sesungguhnya amal kebaikannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Wal ayatu fil babi katsiratun, dan ayat-ayat di dalam bab ini yang terkait dengan bab ini banyak sekali. Wa ammal ahaditsu fakatsiratun jiddan, dan adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini fakatsiratun jiddan, maka banyak sekali. Wahiyya ghairu munhasiratin, dan hampir tidak terhitung. Fadadzkuru tarafam minha, maka
akan kami sebutkan torofam minha, bagian daripadanya. Jamaah sekalian, memang hadis tentang bab ini banyak ya, yang dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini insya Allah lebih dari 20. Maka kita segera mulai ya. Al-awwalu, hadis yang pertama, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala al imanu billahi wal jihadu fi sabilih qultu ayyur riqabi afdal qala anfasuha 'inda ahliha wa aktsaruha thamanan qultu fa illam af'al qala tu'inu sani'an aw tasna'u lil akhraq qultu ya Rasulullah ara'aita an du'uftu an ba'dil amal qala takuffu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub ibni Junadah radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu, aku katakan. Ini yang mengatakan adalah Jundub ya, bin Junadah ya. Aku mengatakan, wahai Rasulullah, ayul a'mali afdol, amal apa yang paling afdol, amal apa yang paling utama? Qala, Rasulullah menjawab, al imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Jamaah sekalian, memang amal yang paling utama itu adalah iman, kemudian untuk bukti keimanannya itu setelah itu adalah jihad di jalan Allah. Bahkan jamaah sekalian, pada zaman Rasulullah, jihad ini adalah untuk menjadi bukti antara orang itu beriman dengan tidak. Bahkan untuk memisahkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik tidak mau berangkat jihad, meskipun dia termasuk orang yang kaya, dia orang yang punya logistik untuk berangkat jihad. Dalam masa Rasulullah, jihad itu adalah perang. Kemudian jamaah sekalian, di antara mereka selain orang munafik yang tidak berangkat, itu juga ada orang yang tidak berangkat, akan tetapi dia menangis. Di antaranya itu datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sediakan untuk kami kendaraan untuk ikut berjihad. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, kami sudah tidak ada kendaraan, sudah tidak ada kuda. Maka kemudian ada yang mengatakan 5 orang atau 7 orang itu menangis. Di dalam hatinya sangat bersedih karena tidak bisa ikut jihad. Maka kemudian yang demikian itu nilainya sama dengan yang berangkat, karena niatnya sudah sampai. Kemudian qultu, aku katakan, si Jundub bin Junadah ini ya, ayyur riqabi afdol. Riqab itu jamak dari raqabah, itu adalah apa? Budak. Budak yang bagaimana yang paling baik? Qala anfasuha 'inda ahliha. Rasulullah menjawab, budak yang paling baik itu adalah yang paling bagus untuk pemiliknya, wa aktsaruha thamanan, dan yang paling banyak harganya, paling mahal harganya. Qultu, aku katakan, fa illam af'al, bagaimana kalau aku tidak bisa mengerjakan? Qala tu'inu sani'an, kamu tolong orang yang tidak mampu, au tasna'u
li akhraq, atau kamu membantu orang yang tidak bisa mampu mengerjakan. Qultu ya Rasulullah ara'aita an du'uftu am ba'dil amal. Kemudian si Jundub bin Junadah itu mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku ini lemah, kalau aku ini tidak bisa mengerjakan beberapa pekerjaan? Qala, Rasulullah menjawab, takufu sarroka anin nas, tahanlah kejahatanmu itu dari manusia. Fa innaha shadaqatun, sesungguhnya kamu menahan kejahatanmu itu merupakan sedekah minka darimu ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Jamaah sekalian, di antara penjelasan tentang hadis ini bahwa keutamaan memerdekakan budak itu sangat tinggi. Kalau tidak bisa mengerjakan ya cukup membantu orang yang tidak mampu. Jamaah sekalian, bagaimana kalau orang itu tidak mampu untuk memerdekakan budak, padahal budak itu yang paling bagus itu adalah juga mahal harganya. Budak itu yang kepemilikannya adalah di tuannya atau di orang lain. Itu ketika perbudakan itu masih ada, dan itu fakta jamaah sekalian bahwa perbudakan itu ada pada zaman itu. Maka kemudian ada hukum-hukum tentang budak, karena budak itu milik, jamaah sekalian, milik yang kuat. Artinya kalau budak itu 100% tidak punya kemerdekaan, kemerdekaannya dimiliki oleh tuannya. Maka kalau ia bekerja untuk tuannya, bahkan ia punya anak, maka anak itu adalah untuk tuannya. Maka jamaah sekalian, ada hukum kalau budak itu ya milik. Maka kalau budak itu perempuan, nah ini yang perlu dijelaskan ya. Kalau budak itu perempuan, karena itu milik, maka itu boleh untuk digauli. Ya, pada zaman itu masih ada hukum tentang budak lah. Hukum itu tidak dicabut. Artinya apa? Kalau suatu saat nanti ada perbudakan, ya, hukum itu juga berlaku. Maka jamaah sekalian, kalau kemudian dipertanyakan bagaimana budak itu kok bisa menjadi boleh untuk digauli, karena itu adalah milik 100% itu pada zaman itu. Kemudian jamaah kaum muslimin, jangan sampai itu dikiaskan dengan pembantu. Beda, pembantu itu adalah profesi, namanya adalah asisten keluarga kalau sekarang ya, asisten rumah tangga. Itu bukan budak, itu adalah profesi. Makanya profesi itu digaji. Itu jamaah kaum muslimin. Jadi jangan sampai menyamakan antara budak dengan pembantu atau pegawai. Kemudian si Jundub bin Junadah itu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku ini tidak mampu mengerjakan kebaikan-kebaikan? Maksudnya begitu ya. Maka Rasulullah menjawab, takufu sarroka anin nas, tahanlah kejahatanmu itu dari manusia. Lek beramal sing apik titik gak iso. Jadi kalau misalnya separuh dari biji kurma saja tidak bisa memberi, nggak bisa bersedekah, maka kamu menahan kejahatanmu itu sudah merupakan sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ats-tsani, hadis yang kedua, an Abi Dzarrin aidon. Ini juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun
Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha, rawahu Muslim. Jamaah sekalian, hadis ini artinya dari Abu Dzar juga, bahwa Rasulullah bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Dari setiap bagian sendi-sendi dari kalian itu harus disodakoi. Jamaah sekalian, ada lafadz ala kulli sulama. Ala itu menunjukkan keharusan. Tapi harus di sini artinya adalah tidak wajib. Harus di sini artinya adalah penekanan akan sunnah, ya. Jadi setiap bagian sendi-sendi kita ini harus disedekahi. Padahal jamaah kaum muslimin, dalam riwayat Aisyah nanti ya, bahwa Rasulullah bersabda, sendi manusia itu jumlahnya ada 360 sendi. Coba bagaimana jamaah kaum muslimin? Apakah Rasul pernah menghitung persendian yang ada dalam faal tubuh kita ini, ya? Tapi Rasul mengatakan dalam diri manusia itu ada 360 sendi. Nah, ternyata ilmu kedokteran sekarang itu membuktikan bahwa jumlah persendian manusia itu memang ada 360. 15 abad yang lalu Rasul mengatakan itu. Ini artinya apa jamaah kaum muslimin? Apa yang dikatakan Rasul itu adalah kebenaran, dasarnya adalah wahyu. Karena Rasul itu tidak pernah berkata atas nafsunya, akan tetapi Rasul itu bersabda atas ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, setiap persendian itu harus diberikan sedekah. Fakullu tasbihatin shadaqatun, setiap tasbih, jadi bacaan subhanallah itu adalah sedekah. Setiap tahmid, bacaan alhamdulillah itu adalah sedekah. Setiap tahlil, bacaan la ilaha illallah itu adalah sedekah. Dan setiap takbiratin, yaitu ucapan Allahu Akbar, adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf adalah sedekah. Memerintahkan kebaikan itu adalah sedekah. Wa nahyun anil mungkari shadaqatun, dan mencegah dari perbuatan mungkar itu adalah sedekah. Jamaah kaum muslimin, redaksi dalam Al-Quran maupun dalam hadis mesti memerintahkan kepada kebaikan itu duluan, baru kemudian mencegah daripada kemungkaran. Karena apa jamaah kaum muslimin? Sebetulnya mencegah kemungkaran ini sudah termaktub di dalam perintah perbuatan kebaikan. Artinya apa? Orang itu kalau sudah diajari untuk berbuat baik, maka sebetulnya otomatis mencegah dari perbuatan mungkar. Maka redaksinya dalam Al-Quran maupun dalam hadis mesti al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uha minad duha, dan semuanya itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi jamaah kaum muslimin, orang itu kalau nggak bisa bersedekah, dan mungkin tidak bisa ya setiap hari itu sedekah, maka semua itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Lah, termasuk untuk mensedekahi persendian kita dengan tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan sebagainya tadi. Itu semuanya adalah untuk mensedekahi persendian-persendian tubuh kita. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah sahih. Ini artinya jamaah kaum muslimin bahwa kita ini dianjurkan menjalankan kebaikan, ya. Dan jalan daripada menuju kebaikan itu banyak sekali. Kalau tidak bisa sedekah, cukup diganti dengan 2 rakaat sholat duha, yaitu sholat ketika matahari sudah setinggi sepenggalah atau setinggi tombak dalam pandangan mata kita di ufuk timur.
Kemudian ats-tsalitsu, hadis yang ketiga, anhu, artinya dari Abu Dzar juga ya. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nuha'atu takunu fil masjidi la tudfan. Hadis yang ketiga dari Abu Dzar juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya a'malu ummati, diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku, hasanuha wa sayyi'uha, baik itu yang baik maupun yang jelek. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq, aku dapati amal yang baik pada umatku itu, maksudnya ya, adalah al-adha yumatu 'anit tariq ya. Disingkirkannya al-adha itu semua penghalang, baik itu duri, batu, ataupun tanaman yang ke jalan, itu disingkirkan, anit torik, dari jalan. Jadi jamaah kaum muslimin, jalan menuju kebaikan itu banyak. Di antaranya di sini digolongkan amal baik itu cuma menyingkirkan kotoran dari jalan. Misalnya ya ada batu di tengah jalan, panjenengan menyingkirkan, itu sudah baik. Meskipun ya sambil lewat kemudian disampar pakai kaki kita dengan niat wah ini mengganggu. Ada paku di tengah jalan, diambil, ditempatkan di tempat yang aman, itu sudah termasuk perbuatan yang baik. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfan. Dan aku dapati amal yang jelek itu adalah an-nukha'atu, dahak atau riak yang ada di dalam masjid, la tudfan, tidak di la tudfanu, itu artinya dikubur jamaah sekalian. Nah ini kita pahami bahwa masjid pada zaman dulu itu ya tanah biasa, belum ada keramik, belum ada marmer ya, belum ada ubin bahkan ya, tapi masih tanah. Lah kemudian kalau ada kotoran di masjid itu diuruk ya, diuruki ya. Ini adalah kalau dibiarkan itu adalah termasuk kejelekan ya, la tudfanu ya, tidak ditutup. Lah ini logika jamaah kaum muslimin, kalau sekarang kan sudah tidak ada masjid itu berlantaikan tanah. Jangankan masjid, rumah saja sudah tidak ada berlantaikan tanah, kecuali di pegunungan sana ya masih ada, atau di daerah pinggiran itu masih ada rumah tanpa lantai. Kalau sekarang itu keramik ya, bahkan granit, marmer ya, masjid-masjid masya Allah ya marmer sekarang ya. Ini sekarang tidak mungkin lah, maka logikanya kalau sekarang ya ndak kotoran kemudian diuruk ya, ndak logis kalau itu dibersihkan. Jadi termasuk kejahatan itu apabila ada kotoran di masjid dibiarkan, itu adalah termasuk amal kejahatan. La tudfanu itu tidak ditutup atau tidak diuruk ya, tidak dikubur. Makanya mengubur mayat itu bahasanya ya ini tudfanu itu ya, mengubur jenazah. Lah ini mengubur dahak. Jadi ada kotoran di masjid termasuk ludah, lah itu tidak dibersihkan. Lah apa ada ya, ada kemungkinan ya, karena orang zaman dulu itu ya seperti itu ya, masjidnya masih lantai tanah, kemudian mungkin ada orang yang meludah ya, lah itu termasuk kejahatan, ngotori ya. Yang tahu kotoran kemudian tidak nguruknya, tidak membersihkannya, ini adalah satu kejahatan juga. Artinya begitu jamaah sekalian ya.
Ar-rabi'u, hadis yang keempat, anhu, ini artinya juga dari Abu Dzar juga ya. Anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Langsung saya terjemahkan agak panjang ini ya. Anna nasan qalu, ya sesungguhnya manusia, atau maksudnya Abu Dzar mengatakan sesungguhnya ada beberapa orang yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, ahlud duthur itu adalah ahlul mal, orang yang mempunyai harta. Ini jamak dari dathrun, ai al-amwal, yaitu orang yang mempunyai harta. Artinya apa? Orang kaya. Wahai Rasulullah, orang kaya itu pergi dengan pahalanya, dengan pahalanya yang banyak. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat. Orang-orang kaya itu juga sholat seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, orang-orang kaya itu berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, akan tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Jadi mereka itu ya sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, akan tetapi orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Artinya jamaah sekalian, orang-orang yang tidak bisa bersedekah itu ngiri. Coba jamaah sekalian, orang zaman dulu itu amal perbuatan baik itu diiri ya. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu pahalanya banyak, mereka bisa sholat seperti kami, sama ya, puasa seperti kami, tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan hartanya. Kami tidak, kami hanya sholat, kami hanya puasa. Maka kemudian Rasulullah menjawab, qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih, tidakkah Allah menjadikan apa-apa yang bisa kamu sedekahkan? Inna bi kulli tasbihatin shadaqatan, sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan setiap takbir itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, dan setiap tahmid adalah sedekah, sama dengan yang tadi ini ya. Wa kulli tahlilatin shadaqatan, dan setiap tahlil adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Wa nahyun an mungkarin shadaqatun, dan mencegah dari amal kemungkaran adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, dan di dalam kemaluan kalian itu ada sedekah. Maksudnya di dalam hubungan suami istri kalian itu adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah, maka orang-orang itu bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah kami ini melampiaskan syahwat kami, artinya berhubungan suami istri, itu di dalamnya ada pahala? Hubungan suami istri itu apa, ada pahala? Qala, maka Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun. Rasulullah menjawab, bagaimana pendapatmu jikalau wada'aha itu diletakkan, artinya dilampiaskan ya, fi haramin. Bagaimana kalau dilampiaskan pada yang haram, akana alaihi wizrun, tidakkah yang demikian itu adalah dosa? Jadi kalau dilampiaskan pada yang haram artinya adalah zina ya.
Tidakkah kalau berzina itu adalah haram, meletakkan pada yang haram itu adalah dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka yang demikian itu apabila dilampiaskan pada yang halal itu adalah pahala. Masya Allah. Ya, jamaah sekalian, sampai hubungan suami dengan istri itu adalah mendapatkan pahala. Ya, satunya kan ingin melampiaskan, apalagi yang satunya kepingin dilampiasi. Tapi tidak mungkinlah orang mengatakan, wahai suamiku, lampiasilah aku, kan nggak mungkin kayaknya gitu ya. Tapi itu kalau semuanya karep, masya Allah ya, itu sangat berpahala. Kenapa jamaah sekalian? Kalau syahwat itu dilampiaskan di tempat yang haram, itu adalah dosa. Maka kalau ditempatkan kepada yang halal, maka mendapatkan pahala. Maka jamaah sekalian, sesuai dengan tema ini adalah banyak jalan untuk menuju kebaikan. Jadi tergantung panjenengan niatnya saja. Panjenengan itu berkumpul dengan istri adalah ibadah, maka itu adalah pahala. Itu karena sunatullah jamaah sekalian ya. Setiap makhluk hidup itu mempertahankan jenisnya dengan jalan apa? Yaitu kawin. Kawin ya sama. Binatang juga kawin. Cuma bedanya binatang itu diberikan insting dan nafsu, maka tidak usah diajari kawin, ya bisa kawin. Lah, untuk memenuhi instingnya supaya bisa kawin misalnya, diberi hidayah apa? Nafsu. Binatang hanya punya dua hidayah, insting dan nafsu. Ya. Tapi kalau manusia diberi hidayah yang ketiga, hewan tidak diberi hidayah apa? Akal. Maka jamaah sekalian, bahaya mana hewan dengan manusia? Kalau manusia diberi hidayah akal, sangat berbahaya manusia. Insting makan, hewan ya demikian itu saja cara memenuhi makannya dengan nafsu makannya. Tapi kalau manusia diberi akal, insting untuk mencari makan bukan hanya untuk makan hari itu, akan tetapi dengan akalnya manusia itu bisa mencari makan yang banyak. Kan tidak ada hewan itu mencari makan hari itu membawa karung, kan nggak ada ya, membawa tas kresek kan nggak ada. Tapi kalau manusia, masya Allah, bahkan tidak kelihatan membawa karung, tidak kelihatan membawa tas kresek, tapi dengan akalnya ya, tahu-tahu di kantongnya itu ada 5 ATM, satu ATM-nya itu 5 miliar, ada triliun. Dengan akalnya ya, korupsi itu bukan miliar tapi triliun. Panjenengan bayangkan dengan akalnya bisa mendapatkan apa? Makan dengan harga triliun. Panjenengan bayangkan kalau triliun, apalagi puluhan triliun, ratusan triliun ya. Barusan ada berita itu ya, triliun itu ya, yang disita kekayaannya itu. Coba triliun itu dibelikan dawet jamaah kaum muslimin ya. Maka insya Allah sak kota Surabaya ini dan sekitarnya itu tenggelam dengan dawet. Ya, kalau triliun itu dibelikan dawet. Ya, lah untuk apa sih, kan makan sebetulnya kan ya. Lah, maka jamaah sekalian, manusia itu hidayahnya dilengkapi. Karena kalau hewan itu cukup 2, insting dan nafsu. Manusia insting, nafsu, akal. Bahaya kan? Maka dilengkapi hidayah yang keempat, agama. Maka jamaah sekalian, kaidahnya apa? Kalau ada akal, harus ada agama. Tidak ada akal, tidak ada agama. Maka orang yang tidak berakal tidak berlaku agama. Orang gila nggak sholat nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa, mencuri ngambil barangnya orang nggak apa-apa, bahkan membunuh tidak dihukum. Iya, mati masuk surga. Panjenengan berpikir, wih,
Enak dadi wong edan. Enak dadi wong edan. Lah enggak punya dosa ya. Apalagi gilanya mulai lahir ya. Gila mulai lahir sampai mati, enggak punya dosa dia. Kalau enggak punya dosa kemana? Ke surga. Ke surga. Kalau gilanya mulai umur 30 tahun, amal sebelum 30 tahun mulai balik sampai 30 tahun dihisap. Amal sesudah 30 tahun sampai mati tidak dihisap. Kenapa? Gila ya. Jadi orang yang tidak berakal maka tidak berlaku agama. Lah kita semuanya ini berakal maka berlaku agama. Hidayah kita lengkap. Insting panjenengan sok kumpul suami istri itu insting bapak-bapak ya. Bisa tertawa, bisa menangis adalah insting. Kemudian diberi nafsu, diberi akal, maka diberi agama. Sampai mana tadi itu? Oh iya, sampai ini. Wa kadzalika idza ha fil halali kana lahu ajrun. Jadi kalau ditempatkan pada yang halal maka itu adalah berpahala. Al-khamisu, hadis yang kelima, agak cepat ya. Anhu, dari siapa? Anhu tadi itu Abu Dzar juga ya. Qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin toliqin, rawahu Muslim. Dari Abu Dzar juga dia berkata qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, artinya bersabda kepadaku. Jadi Abu Dzar mengatakan telah bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an, janganlah engkau menyepelekan kebaikan sedikit pun, walau antal akhaka biwajhin toliqin, walaupun hanya sekedar berjumpa dengan saudaramu itu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi cukup panjenengan itu bermuka manis ketika berjumpa dengan saudara, itu adalah kebaikan, itu adalah sodakoh, itu adalah pahala. Jadi ketemu orang itu senyum, assalamualaikum, pahala. Kan beda, tapi kadang-kadang dipengaruhi kondisi batin ya. Tapi begitu kondisi batin itu sedih dan sebagainya, ketemu orang itu ya jangan ditampakkan lah ya, tetap saja bermuka manis ya. Jadi wajhin toliqin itu berwajah manis, bermuka bermuka berseri-seri, artinya tidak bermuka masam. Orang itu ada yang ditekuk aja wajahnya ya. Dia sedih ya ditekuk, apalagi sedih ya, dia senang tetap aja ditekuk ya. Nah ini kadang-kadang tabiat. Maka kalau kita kemudian ngaji seperti ini ya, insya Allah tabiat itu bisa berubah ya. Cuma kadang-kadang tabiat itu sulit ya. Jadi kalau watak itu sulit ya, watak itu sulit ya. Tapi kalau watuk ya itu mudah kan gitu ya. Maka jamaah sekalian, perlunya ngaji itu juga seperti itu. Masya Allah, cuma nyopo teman dengan wajah yang manis itu adalah sedekah, itu adalah kebaikan. As-sadisu, hadis yang keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah ini sekarang ya, Abu Dzarnya sudah sampai ke 5 tadi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu fihi syamsu ta'dilu bainal itsnain shadaqatun wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha shadaqatun. Artinya jamaah sekalian, dari Abu Hurairah Nabi bersabda, setiap
kullu sulama minan nas alaihi shadaqatun ya. Sulama itu persendian ya, setiap persendian dari manusia itu harus diberikan sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi samsu ya, setiap hari di mana matahari terbit. Maka mengadili dua orang atau apa ya? Mengadili itu ya mengadili lah ya, mengadili dua orang yang sedang bermasalah adalah sedekah. Kemudian membantu seseorang di dalam apa ini? Kendaraannya fi dabbatihi itu, kemudian meletakkan atasnya atau mengangkat lahu alaiha mata'ahu ya, bawaannya itu diletakkan di atas kendaraannya, shadaqatun adalah sedekah ya. Jadi lah ini prakteknya kalau sehari-hari ya, ada orang perempuan di pasar membawa bawaannya itu banyak loh. Panjenengan tuh melihat, masya Allah, ibu ini kok bawaannya kok banyak. Panjenengan tolong, ayo bu tak pasangkan, tak talikan. Itu adalah sodako. Ada orang barangnya jatuh di jalan, nah itu ditolong. Itu adalah termasuk sodakotun. Wal kalimatut thayyibatu sodakotun. Ucapan yang baik adalah sedekah. Wa bikulli khatwatin tamsiha ila sholati sodakotun, dan langkah untuk menempuh menuju sholat itu adalah sedekah. Wa tumitul adza anit thoriq sodakotun, menyingkirkan kotoran dari jalan adalah sedekah. Muttafaqun alaih. Wa rawahu Muslim aidon, dan diriwayatkan Muslim juga min riwayati Aisyah, yang dari riwayat Aisyah, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu khuliqa kullu insani min bani adama ala sittina wa thalathimi'atin mifsolin. Sesungguhnya dijadikan setiap insan dari Bani Adam ala sittina wa thalathimi'atin. Berapa jamaah sekalian? Ala sittina wa thalathimi'atin. Sittin itu 60, wa thalathimi'atin itu 300 ya. Bahwa setiap manusia itu dijadikan atas 360 persendian. Faman kabbarallahu wa hamidallahu wa halalallahu wa sabbahallahu wa astaghfarallahu wa azala hajazan an tariqin nas au syakatan au azman an tariqin nas au amran bima'ruf au naha 'anil munkarin adadas sinina wa thalathimi'atin fa innahu yumsi yauma idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anin nar. Jamaah sekalian, ini hadis ini sama dengan yang tadi, cuma ada tambahan ya. Jadi manusia itu dijadikan dari 360 persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, istighfar, ini tambahannya ya, ini adalah merupakan sedekah ya. Kemudian menyingkirkan kotoran dari jalan manusia yang berupa ini, ada tambahan ini, duri atau tulang, itu disingkirkan dari jalan manusia, atau memerintahkan kepada yang ma'ruf atau mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kalau itu semuanya jumlahnya adalah 360 macam ya, fa innahu yumsi yauma idzin, jadi pada hari itu jumlahnya 360 ya. Berarti tasbihnya semuanya tadi, amalnya menyingkirkan duri dan sebagainya itu 360, maka itu sudah menjauhkan dirinya dari api neraka. Jadi jamaah sekalian, ini yang saya katakan bahwa Nabi mengatakan manusia itu dijadikan terdiri dari 360 persendian, dan itu semuanya diberikan sedekah. Jadi kalau tasbihnya, takbirnya jumlahnya 360,
pada hari itu, maka dia sudah menjauhkan dirinya dari api neraka. Sampai hadis yang ke ini 6 jamaah sekalian. Cepat hari ini ya, langsung 6 hadis. Insya Allah pertemuan yang lalu kita segerakan. Mungkin hadis yang semacam seperti tadi tidak usah kita ulang. Jadi kalau ada hadis yang semacam, jadi nanti karena jumlahnya lebih dari 20, itu kita ringkas yang sudah pernah semacam cuma ada tambahan-tambahan, itu tidak kita ulang. Demikian jamaah sekalian, mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan, kita buka ya, 1 atau 2. Monggo Bapak, yang pertama sana.